Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Dita Amalsa, jadi sebagai konselor. Nama saya Bunga Sofani Firdawiyanti sebagai kakak dari pasien. Nama saya Fahida Kasmarini sebagai pasien. Nama saya Dinda Oktaviani sebagai ibu dari pasien. Di sini kami akan mempraktekkan konseling gizi tentang pemberian pendidikan gizi terhadap ibu hamil yang menderita anemia. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manggil Malsa di sini sebagai ahli gizi pada rumah sakit ini. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu, Ibu. Aku ini sebagai ini yang bermasalah dok. Jadi aku Fahira, aku sekarang lagi mengandung 3 minggu. Di sini ada mama sama kakak aku juga. Saya sebagai kakak dari Fajira. Saya sebagai ibu dari Fahira. Iya. Sebelumnya apa sudah dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan Ibu sebelumnya? Sebelum masuk ke poli gizi ini? Sudah. Untuk berat badannya? Saya sebelum hamil berat badan saya 52 kg. Untuk sekarang berat badannya berapa Ibu? Sekarang 60 kg. Untuk tinggi badannya Ibu? 158 cm dok. Untuk keluhannya ada masalah apa Ibu? Saya kan sekarang lagi mengandungnya dok 33 minggu, sekitar 8 bulanan. Nah kemarin saya tuh ke dokter, terus katanya saya adanya, terus saya diarahin buat ke sini ke ahli gizi, katanya disuruh minta saran gitu. Untuk sebelumnya asupan makan Ibu seperti apa di rumah? Saya kan sebelumnya sambil kerja ya sebagai guru saya, jadi makan sih biasa aja dok, itu kayak kalau misalkan lagi istirahat saya makan nasi, terus kalau lagi setelah selesai kerja saya juga makan nasi gitu dok, tapi nggak teratur sih, kayak kadang 2 kali, kadang 3 kali ya. Apa ada Ibu apa suka mengkonsumsi sayur atau buah mungkin? Saya kurang suka sih dok kalau sayur. Apa mungkin sebelum untuk kehamilan pertama mungkin ada masalah juga Ibu? Iya sih, saya kan sekarang hamil anak kedua ya. Waktu hamil anak pertama tuh ASI saya susah banget keluar gitu dok. Gitu ya. Jadi anak saya kasih susu formula ya. Untuk bagaimana Ibu, permisi Ibu saya bertanya, apakah asupan Ibu Fajira ini di rumah baik juga Ibu? Sebenarnya asupan makanan Fahira di rumah ini baik, tapi ada beberapa makanan yang saya rekomendasi dan saya tidak rekomendasi karena menurut pengalaman saya pribadi, karena saya sudah pernah mengandung juga. Jadi saya ada menyarankan beberapa makanan yang boleh dimakan sama yang tidak dimakan. Saya melarang anak saya ini memakan ikan karena ya menurut kepercayaan kami kalau memakan ikan itu nanti anaknya jadi amis, terus tidak boleh minum es batu yang ini karena nanti anaknya bisa gemuk ya. Terus untuk bayinya dalam waktu 5 bulan itu boleh makan pisang, karena waktu saya dulu juga boleh makan pisang gitu, udah boleh makan makanan yang lunak itu sebelum usia 6 bulan seperti itu. Untuk dari Ibu, apa sudah pernah berbicara baik-baik dengan keluarga, mungkin saling memberikan pengetahuan dari Ibu? Saya sudah memberitahu kepada ibu dan adik saya
mengenai mitos-mitos seperti tersebut itu yang saya dapat dari pelajaran dari kuliah saya itu tidak benar seharusnya, karena setiap makanan itu mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh janin ibu yang sedang hamil. Makanya saya menyarankan adik saya untuk berkonsultasi langsung kepada ibu. Oh, baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebelumnya Ibu menyukai makanan tertentu atau sering mengkonsumsi makanan tertentu Ibu? Aku sih rutin minum teh, soalnya aku suka kayak apa pagi kalau nggak malam gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi dari masalah Ibu ini, Ibu terkena anemia ya Ibu, karena Ibu sukanya mengkonsumsi teh, sebaiknya konsumsi tehnya dikurangi Ibu. Nah, untuk mendapatkan asupan serat, Ibu mungkin kurang suka sayur, dapat digantikan sama mengkonsumsi buah atau konsumsi daging-dagingan Ibu, atau mungkin bisa juga kacang-kacangan Ibu. Jadi asupan hemoglobin dalam darah Ibu atau Ibu nanti keadaannya lebih baik Ibu. Jadi anemia Ibu mungkin bisa teratasi perlahan-lahan dengan mengkonsumsi makanan yang lebih seimbang. Untuk masalah tadi yang Ibu bayinya diberikan pisang, itu kurang benar Ibu. Kalau misalnya bayinya diberi makanan manis sebelum waktunya, itu kurang baik Ibu. Jadi usahakan untuk memberi empasi itu sebaiknya usia 6 bulan Ibu, atau 7 bulan. 6 bulan bisa dikatakan sebagai latihan untuk menerima makanan Ibu. Jadi untuk juga makanan seperti ikan-ikanan itu sebenarnya baik Ibu. Itu membantu kecerdasan janin dalam Ibu juga. Jadi sebaiknya tetap mengkonsumsi ikan-ikanan Ibu. Dan sebenarnya mitos itu juga salah Ibu ya. Mohon maaf kalau misalnya saya mau memberikan klarifikasi seperti ini ya Bu ya. Untuk itu, selain itu Ibu, karena Ibu kurang menyukai sayur juga asinnya tidak keluar ya Bu ya? Iya. Boleh digantikan dengan mengonsumsi sayur, boleh digantikan dengan mengonsumsi buah-buahan Ibu. Jadi mungkin dengan mengonsumsi serat lebih banyak melalui buah-buahan, ASI Ibu juga bisa keluar Ibu. Gitu. Jadi untuk mengonsumsi susu formulanya juga bisa dikurangi juga perlahan-lahan Ibu, seperti itu. Mungkin ada lagi nih ditanyakan? Aku mau tanya, kan berarti dari penjelasan Ibu tadi berarti aku harus memperbaiki makanan yang aku pilih ya? Iya, benar. Kalau di samping itu misalkan aku harus minum obat atau apa gitu, perlu nggak? Mungkin bisa Ibu dengan mengonsumsi tablet tambah darah Ibu ya, untuk menaikkan hemoglobin Ibu juga di dalam darah. Terus mungkin juga dapat membaca buku Ibu tentang seputar asupan makan saat kehamilan, atau mungkin dapat baca dari internet Ibu dengan situs-situs terpercaya seperti itu Ibu. Wah, ada lagi apa yang ingin ditanyakan? Sudah. Ibu nanti coba ditanya nggak Mama? Nggak ada sih, cuman itu aja. Jadi tadi mitosnya bener kan Mas, salah ya. Udah jelas dijelasin sama ibunya, kalau sama aku yang jelasin kurang kena kayaknya. Ya, baik. Ya, jadi yang tadi saya katakan itu kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu tuh sebenarnya salah Ya, ya. benar Ibu. Baik Ibu, jika begitu silakan dapat meninggalkan ruangan Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih ya Bu.